Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjelang sore. Bapak ingin absen dulu terlebih dahulu ya. Pegang kaki, otak udah. Mau nggak ada latihan nasi? Ada. Sebelum Bapak mulai pelajaran, terbaiknya kita berdoa dulu ya bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak ingin memberikan motivasi untuk anak-anak sekalian sebelum Bapak mulai pelajaran. Bisa dilihat di slide. Ingat, kematian itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipersiapkan agar menjadi lebih baik. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar. Kuntu fid dunya ka'annaka gharibun aw abirun sabil. Wa kana Umar yaqul idza asbahta fala tantadir as-sabah wa idza amsayta fala tantadir al-masa. Faqul min sihatika li maratika wa min hayatika li mautika. Jika engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore agar kamu bisa berbuat yang lebih baik. Kurang lebih itulah maknanya. Kita langsung saja ya di pembahasan. Siapa yang ingin pembahasan kemarin? Alzi ingat pembahasan kemarin? Tentang apa? Tentang kematian. Siapa gurunya? Ustaz Langit. Oke, sekarang Bapak ingin melanjutkan tentang tata cara sholat untuk orang mati. Yaitu apa namanya? Kita pakai sholat jenazah. Kasih aplaus dulu. Pengertian sholat jenazah. Siapa yang tahu pengertian sholat jenazah? Apa pengertian sholat jenazah? Sholat dari sholatkan jenazah dari sholat. Oke. Pengertian sholat jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan orang muslim yang telah meninggal dunia. Kalau masih sekarat belum harus kita sholatkan. Kayak tadi, kalau meninggal baru disolatkan. Kalau belum meninggal nggak usah disolatkan. Oke, paham? Kemudian sholat jenazah, sholat ini tidak memiliki rukun dan sujud. Terus bagaimana dong caranya? Siapa yang tahu? Sholat tapi nggak rukun, nggak sujud, cuma takbir aja dan membaca doa. Kemudian habis itu salam. Nanti kita praktekkan bareng-bareng ya. Kemudian sholat jenazah dilakukan secara berdiri jika mampu. Ingat, jika mampu. Kalau nggak mampu gimana? Duduk. Kalau nggak bisa duduk baru tidur. Nah, kalau bisa tidur mati aja. Gitu. Oke. Salah. Kalau nggak bisa tidur duduk baru isyarat. Isyarat mata. Ya, itu kalau sholat. Ini kalau sholat jenazah bersalat. Sholat. Kemudian yang selanjutnya. Oh, sebentar. Bapak ingin menyampaikan sedikit tentang tujuan pembelajaran. Bapak nggak buat slide-nya, Bapak lupa. Tujuan pembelajaran kita agar adik-adik bisa mampu untuk melaksanakan sholat jenazah dengan baik dan benar. Kalau kalian nggak bisa melakukan sholat jenazah, nanti siapa yang sholatin? Bagaimana kita bisa dapat pahala? Nah, itu salah satu tujuan pembelajaran yang kita akan capai hari ini. Oke? Paham adik-adik? Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, hukum dan syarat sholat jenazah. Siapa yang tahu hukum sholat jenazah? Waduh, saya
Salah. Pada dua apa? Bang. Nah, sebenarnya. Nah, jadi fardu kifayah itu jika seseorang sudah melaksanakannya gugur kewajiban bagi yang lain. Jadi kita nggak wajib sholat fardu ini, sholat jenazah ini kalau sudah ada yang mengerjakannya. Kemudian selanjutnya jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Ini syaratnya, syarat wajib sholat jamaah. Syarat sah, maaf. Kalau jenazahnya belum dikafani dan belum dimandikan, maka tidak wajib untuk kita sholatin, teman-teman. Kemudian selanjutnya jenazah diletakkan di depan orang yang mensolati. Harus sudah ada di depan orang yang sudah siap. Kalau di belakang ditaruh, jadinya tidak sah sholatnya. Oke, paham? Harus di depan. Kemudian orang yang mensolati harus suci dari hadas. Nah, orang-orang yang sholat jenazah ini harus sudah berwudu, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian menutup aurat. Ini siapa yang menutup aurat? Jenazah atau orang yang sholat? Siapa yang bisa? Dua-duanya harus auratnya ditutup. Kan kalau jenazahnya dibuka auratnya bahaya. Padahal kita sana kemari ya taksuan mungkin. Kemudian selanjutnya menghadap kiblat. Syarat sah sholat harus menghadap kiblat. Kiblat kita di mana sih? Di mana? Di barat, di Ka'bah. Kamu sufi kayak aku siap. Oke, selanjutnya niat sholat jenazah. Siapa yang niat sholat jenazah di sini? Siapa yang sudah hafal? Siapa? Bacakan. Nah, itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan sih bacain. Oke, minta oke. Kemudian selanjutnya kata cara sholat jenazah. Oke, Bapak praktekin sama Aziz jadi mayat. Bapak praktekin ya. Bapak Aziz praktekin maju. Bapak yang praktekin, Bapak yang praktekin. Oke, Bapak aja. Yang pertama niat sholat jenazah. Yang tadi usolli ala hadzal mayyiti, laki-laki. Perempuan ala hadzal mayyit laki. Arba'ah makmuman. Kalau jadi makmum, imaman. Kalau jadi imam, lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir pertama. Nah, sholat jenazah itu memiliki 4 takbir. Yang takbir pertama dengarkan anak-anak. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Ibrahim. Oke, kemudian takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akhir nuzulahu wa wasi' madkhalahu ila akhir. Panjang. Kalau cewek, Allahumma ighfir laha, ganti hunya menjadi ha, dan seterusnya. Kemudian takbir yang keempat kita membaca doa. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paham anak-anak? Besok harus dipraktekan ya. Kalau ada sholat jenazah harus kita ikut. Oke? Jenazah duduk. Apa berat ini? Oke.
Belum, silakan ya. Oke. Mantap. Kemudian yang selanjutnya hikmah sholat jenazah. Hikmah sholat jenazah ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia pasti akan meninggal, teman-teman. Gak ada yang kekal di dunia ini. Siapa tahu ayatnya? Masa nggak tahu ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kamu tahu? Nyawa pasti akan mati. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap empati dan kepedulian. Ini kepada orang-orang yang meninggal mati, keluarganya. Kita menghadiri sholat jenazah, ini bentuk kita peduli kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya mempererat ukhuwah Islamiyah. Orang Muslim ini harus saling mempererat ukhuwah Islamiyahnya dengan cara menghadiri sholat jenazah. Kemudian hikmah yang selanjutnya ini bentuk kita mendoakan sama Muslim agar terhindar dari siksa neraka dan siksa kubur. Hebat. Kemudian kesimpulannya, sholat jenazah adalah kewajiban umat Islam yang dimana bila dikerjakan oleh beberapa orang itu saja sudah cukup. Itu namanya fardu kifayah. Dan jika ada yang tidak mengerjakan, maka dia tidak berdosa. Oke, paham? Ada yang bertanya? Ada yang paham tidak? Ada yang belum paham? Oke, paham semua ya? Bapak kasih tugas ya, Pak Besok. Tugasnya baca buku pedoman yang Bapak berikan di grup. Baca, kemudian tulis kesimpulannya besok. Oke? Paham? Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita membaca akhiri pelajaran yang membaca